Shalom, selamat memasuki hari yang baru lagi saudara. Kiranya Tuhan juga memberkati kita dalam perenungan kita akan firman Tuhan pada hari ini. Dari Mazmur 119 ayat 77. Mazmur 119 ayat 77 firman-Nya berbunyi, biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku supaya aku hidup, sebab Taurat-Mu adalah kegemaranku. Biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku supaya aku hidup, sebab Taurat-Mu adalah kegemaranku. Betapa bahagianya saat kita hidup dalam garis kehendak Tuhan, karena kita akan dipuaskan dan Tuhan akan disenangkan. Kita akan dipuaskan dan Tuhan akan disenangkan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita melihat kelanjutan dari pernyataan pemazmur itu, yaitu dalam ayat-ayat selanjutnya 74 sampai ayat 77. Perhatikan kebenaran dari setiap ayat ini dan juga ayat-ayat yang disusun secara berurut. Ini bukan tanpa tujuan, saudara, karena di dalamnya mempunyai makna yang memang bertolak dari ayat yang ke-73. Ketika dia diberi pengertian untuk belajar perintah-perintah Tuhan, maka dikatakan dalam ayat 74, orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersuka cita, sebab aku berharap kepada firman-Mu. Belajar firman Tuhan, belajar perintah-perintah Tuhan, membuat kehidupan iman seseorang, sikap hidup seseorang semakin diubahkan oleh Tuhan. Dalam ayat 74 kita melihat bagaimana hidupnya menjadi hidup yang berharap kepada Tuhan. Dan ayat selanjutnya 75 menyaksikan bahwa dalam terang firman Tuhan dia memahami bahwa Tuhan itu setia dalam situasi-situasi sulit yang dihadapinya. Tidak mudah untuk mengatakan bahwa hukum Tuhan itu adil. Tuhan menindas dalam kesetiaan. Kata menindas sendiri sesuatu yang pasti orang tidak suka, saudara. Tetapi pemazmur bisa menyatakan bahwa itu berjalan dalam kesetiaan Tuhan. Dia mengerti bahwa tiap penderitaan yang Tuhan izinkan adalah dalam maksud dan dalam tujuan Tuhan. Dan bahkan dia menikmati bahwa itu ada dalam kesetiaan Tuhan. Apa yang lebih berarti daripada kesetiaan Tuhan, saudara? Ya, kalau kita menikmati kesetiaan Tuhan, maka pergumulan-pergumulan yang paling berat sekalipun tidak akan bisa menggoyahkan kita, atau tetap membuat kita bisa tetap kuat. Selanjutnya dalam ayat 76 dia menyatakan bahwa menikmati kesetiaan Tuhan itulah yang selalu menjadi kekuatannya, menjadi penghiburannya setiap hari. Saudara, selanjutnya dalam ayat 77 yang kita baca tadi, pernyataan begitu kuat menyaksikan bahwa Taurat Tuhan telah menjadi kegemarannya. Pemazmur menyaksikan bahwa Taurat-Mu adalah kegemaranku. Setelah terus belajar perintah Tuhan, menikmati firman Tuhan, dia menyaksikan Taurat-Mu menjadi kegemaranku. Firman-Mu menjadi kesukaanku. Suka di sini bukan seperti ada banyak makanan lalu kita disuruh memilih salah satu yang kita suka, bukan. Tetapi suka di sini seperti sudah menjadi satu kegirangan, satu hobi, ya, satu kegemaran. Firman Tuhan menjadi kesukaan. Dan ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Tidak mudah seseorang mendapati kebenaran ini. Bagaimana
firman Tuhan menjadi kesukaan. Karena setiap kali kita mengambil satu keputusan untuk mendekati atau membaca firman Tuhan, bukankah ada banyak tantangan? Ketika kita mau datang ke satu ibadah, bukankah banyak tantangan, banyak godaan? Sehingga untuk mengatakan firman-Mu menjadi kesukaanku bukan hal yang ringan, saudara. Tapi ini sungguh hal yang sangat bermakna dalam. Biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku. Biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku supaya aku hidup. Pemazmur menyadari, ya, karena firman Tuhan itulah yang memungkinkan dia hidup. Karena rahmat Tuhanlah, karena karunia Tuhanlah yang memungkinkan dia hidup. Karena itu, menjadikan firman Tuhan kegemaran dapat dikatakan menjadi dasar untuk pemazmur datang kepada Tuhan dan meminta karunia dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, terjemahan yang lebih mendekat menyatakan, biarlah rahmat-Mu datang kepadaku. Biarlah rahmat-Mu ditujukan kepadaku. Begitu kuatnya percayanya pemazmur kepada janji Tuhan yang memang disertai dalam kesetiaannya kepada firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang benar, orang yang setia kepada firman Tuhan, orang yang menjadikan firman Tuhan kesukaannya, orang yang gemar akan firman Tuhan, maka dia akan hidup. Dia akan hidup dalam arti yang sesungguhnya. Hidup dalam arti hidup yang bermakna, hidup yang masuk dalam rencana Tuhan. Orang yang gemar akan firman Tuhan, dia akan hidup dan dia akan menikmati kesetiaan Tuhan yang terus-menerus. Kesetiaan Tuhan yang terus-menerus dia alami. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya, saudara. Tuhan dipermuliakan senantiasa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon anugerah-Mu lagi untuk kami hidup hari ini dalam rencana Tuhan. Kami hidup dalam kehendak Tuhan. Dan biarlah kami ada dalam kebenaran firman-Mu ini. Bagaimana kami mengalami juga firman Tuhan menjadi kegemaran kami. Bapa, berkati kami. Bapa, tolong kami. Karena kami tahu ada begitu banyak tantangan ketika kami ada dalam satu keputusan untuk sungguh-sungguh menjadikan Tuhan segala-galanya, menjadikan firman-Mu kesukaan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati lagi pekerjaan kami hari ini. Kami mohon juga karunia Tuhan untuk orang-orang yang kami kasihi, untuk pekerjaan Tuhan di segala tempat, bahkan hamba-hamba Tuhan yang mengalami banyak tantangan. Kami berdoa hari ini lagi, Tuhan kiranya memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat bekerja saudara, Tuhan memberkati kita semua. Amin.